Thank you ya Gaby sudah mau meluangkan waktu mau diwawancara buat kita. Ya. Selamat malam Gaby. Aku panggil pendeta Gaby aja ya. Sekarang di gereja mana Gaby? Kalau boleh tahu. Aku di GPIB Karisma. Aku sama temanku Jessica, kita dari mahasiswa Fakultas Hukum PH. Shalom Ibu Gaby. Wawancara ini kami buka ke media sosial di YouTube agar bisa memberkati bagi orang. Tentunya dengan izin Ibu terlebih dahulu ya. Berarti ini boleh ya Ibu Gaby saya unggah ke media sosial untuk di YouTube? Boleh ya. Kita kedatangan hamba Tuhan yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita sambut Ibu Pendeta Gaby ya. Terima kasih Ibu Pendeta Gaby sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Pertanyaannya yang kami ajukan ini berkaitan dengan tradisi baptis dan sakramennya. Ya, karena ini kan antara baptisan Kristen dan Katolik hanya berbeda di bagian mananya gitu. Nah, langsung saja ya, pertanyaan pertama dari tradisi Katolik, baptisan bayi merupakan hal yang umum. Sementara banyak gereja Protestan menekankan baptisan setelah seorang percaya. Bagaimana dasar teologis gereja Protestan dalam hal ini? Ya, sebelumnya karena saya masih belum pendeta. Saya kan asalnya dari GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, di GPIB sendiri, sebelum jadi pendeta itu ada proses namanya vikariat. Nah, saat ini proses yang saya jalani ini adalah vikariat. Jadi panggilan saya itu sebenarnya vikaris ranah GPIB. Jadi calon pendeta kalau di HKBP mungkin teman-teman tahu atau di gereja mana itu pakai calon pendeta, kalau di GPIB pakainya vikaris. Tentang baptisan kalau di Protestan khususnya di GPIB, karena kan kita Kristen yang Protestan cabangnya juga banyak, tapi kalau saya jawab menurut pemahaman GPIB saja. Nah, kalau di GPIB baptisan itu bisa dilakukan sejak masih bayi. Jadi tidak harus menunggu nanti sudah bisa mengaku iman secara pribadi, tapi baptisan bisa dilakukan saat masih bayi. Yang mengaku iman siapa? Yang mengaku iman itu adalah orang tuanya, jadi diwakilkan begitu dari orang tuanya. Kalau nanti udah dewasa, kalau di gereja lain mungkin ada baptisan dewasa, tapi kalau di GPIB, baptisan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Mau baptis saat bayi, atau nanti baptisnya saat sudah besar, baptisan hanya dilakukan satu kali karena di GPIB mempercayai, meyakini kalau pengakuan iman hanya dilakukan sekali. Kalau nanti misalnya dia ngikut arus dari pemahaman gereja lain, dia minta dibaptis ulang, nggak ada. Kita di GPIB nggak ada baptis ulang karena kita memahami kalau baptis ulang artinya kita sudah semacam mengkhianati atau kayak sudah membuang pemahaman iman yang sudah diakui itu tadi di awal yang melalui diwakili orang tua. Begitu kalau di GPIB baptisan kan bisa dari bayi atau waktu sudah besar. Yang penting hanya dilakukan satu kali seumur hidup, tidak ada baptisan ulang. Pengakuan iman secara dewasanya itu adalah melalui CD. Baik, jawaban yang luar biasa sekali Bu Gaby. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa di umat Katolik itu melakukan doa dengan tanda salib, sedangkan di Kristen Protestan itu tidak ya Bu? Ya, kalau di Katolik mungkin saya berani dan nggak bisa jawab kenapa mereka harus bikin tanda salib, karena memang pemahaman dogmanya atau doktrin agamanya memang berbeda. Ada yang mungkin kalau dari yang dogmanya berbeda menganggap tanda salib itu cuma sekedar simbol. Ada yang mungkin tidak memahami, nggak memaknai itu tadi. Tapi kalau di Protestan memang tidak ada simbol yang dilakukan setelah doa, karena menurut kita setelah doa amin selesai. Yang penting kan kita berdoanya kepada Tuhan. Baik, untuk sesi wawancaranya kali ini sudah selesai Bu Gaby. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami semua. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Gaby. Shalom Bapak Stefanus, sebelumnya wawancara ini akan kami unggah ke media sosial YouTube agar bisa memberkati lebih banyak orang, tentu dengan izin Bapak terlebih dahulu. Ya, boleh, silahkan.
Jessica. Baik, di sini kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Stefanus. Terima kasih Bapak Stefanus sudah meluangkan waktu bersama dengan kami. Pertanyaan yang akan kami ajukan ini berkaitan dengan tradisi baptis dan sakramennya. Langsung saja, pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan antara tradisi baptisan dan penggunaan nama baptis antara Kristen Protestan dengan Katolik ya Pak? Kita hari ini membahas berkaitan dengan apa ya yang menjadi perbedaan berkaitan dengan gereja Katolik dan juga gereja Kristen ya. Sebenarnya kalau kita membahas kata gereja, sebenarnya Katolik pun juga Kristen ya. Jadi Kristen itu kan merujuk pada pengikut Kristus ya, di mana orang-orang yang mengimani bahwa Kristus adalah juru selamat bagi kita ya. Seringkali juga disebut ke Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, kalau menanyakan berkaitan dengan tradisi baptis di gereja Kristen dan juga gereja Katolik, tentunya ini harus merujuk pada sejarah yang ada, di mana gereja Katolik berdiri, lalu bagaimana gereja Kristen. Karena kita membahas gereja Kristen yang cukup besar itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, lalu Ortodok dan juga Anglikan ya. Tetapi karena konteksnya ini di Indonesia, maka saya akan hanya membahas Kristen Katolik dan Kristen Protestan begitu ya. Jadi biar tidak jauh-jauh kita ngomong ke Anglikan, kita juga ngomong Ortodok dan lain-lain. Nah, tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana tradisi baptis di gereja Kristen dan Katolik, sebenarnya kok dirujuk pada baptisan ya, tentunya semua gereja Kristen itu sama artinya bahwa baptis itu dilakukan karena perintah Yesus sendiri atau Kristus sebagai juru selamat kita, di mana Yesus mengutus para rasul, para muridnya untuk pergi ke segala bangsa, lalu mengajar mereka dan membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah dari Yesus. Tradisi baptis itu yang diutus sendiri oleh Yesus itu diteruskan oleh para rasul, yang dimana pada perkembangan waktu baptisan atas nama Tritunggal itu sendiri ya menjadi bergeser, berbeda atau mungkin ada perbedaan antara gereja Katolik dengan gereja Kristen Protestan. Tentunya pada saat tumbuhnya gereja Protestan itu sendiri ya, di mana saat Martin Luther ya kurang lebih di tahun 1517-an begitu ya, Martin Luther mendirikan gereja Protestan itu sendiri, menginisiasi gereja Protestan itu sendiri, dan di mana keberatan Martin Luther pada waktu itu di dalam gereja Katolik salah satunya itu adalah kembali ke kitab suci. Karena baptisan itu memaknai sebagai kelahiran baru, maka nama baptis itu juga menandai sebagai kita dilahirkan kembali sebagai manusia yang baru, dan bagaimana manusia yang mengikuti ajaran Kristus dan juga meneladani santo santa yang ada. Baik Mas, jawabannya luar biasa sekali. Berikutnya, mengapa umat Katolik melakukan doa dengan tanda salib sedangkan Protestan tidak? Terima kasih. Nah, ini juga menjadi salah satu perbedaan dari gereja Kristen dan Katolik, bahwa awal dari doa di gereja Katolik itu adalah salah satunya membuat tanda salib. Kalau Kristen langsung berdoa, kalau di gereja Katolik diawali dan diakhiri dengan tanda salib. Nah, ini sebenarnya juga perjalanan yang panjang, di mana dalam pembuatan salib ini mau mengakui iman dari gereja Katolik adalah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini yang selalu mengingatkan kita kepada Trinitaris, begitu saja sebenarnya sebagai awal dan akhir doa. Jadi tidak ada hal yang spesial, tapi hanya untuk mengingatkan tentang Trinitaris, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, begitu saja. Kalau di gereja Kristen tidak memakai itu melulu. Kalau gereja Kristen selalu disamakan dengan kitab suci yang ada, karena memang harus kembali ya. Pro itu kan dalam perjanjian Protestan itu sendiri adalah kembali di kitab suci itu sendiri, begitu. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah di
meluangkan. Ya, sama-sama. Interviewnya kami akhiri. Terima kasih Pak Ya. Stefanus. Terima kasih Jessica, Esther. Semangat terus ya belajar sampai Terima kasih lulus. ya Mas. Ya. Tanggapan saya mengenai perbedaan agama antara Kristen dan Katolik yaitu walaupun kita memiliki perbedaan dalam tata cara beribadah, penerimaan sakramen, dan baptisan, akan tetapi kita memiliki persamaan yaitu mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah Bapa yang menyelamatkan manusia. Selain itu, mempercayai konsep tertunggal yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selain itu, mempercayai Alkitab sebagai kitab suci utama, lalu memiliki praktik ibadah, doa bersama, dan pelayanan sosial sebagai bagian dari kehidupan bersama. Sehingga dengan ini kita harus tetap untuk saling menghargai. Perbedaan ini mestinya dipandang secara dewasa sebagai kekayaan dalam dinamika keagamaan, bukan sumber konflik. Mengutamakan dialog, seperti diskusi terbuka yang dapat memperdalam pemahaman dan juga membangun suasana toleransi serta kerjasama antar umat. Dan yang terakhir, fokus pada persamaan, di mana daripada membesar-besarkan jurang perbedaan, lebih baik menekankan inti persamaan iman kepada Kristus untuk menghadirkan perdamaian dan persaudaraan di masyarakat. Refleksi pribadi saya mengenai perbedaan antara Kristen dan Katolik yaitu walaupun di sini kita memiliki perbedaan antara dari tata cara beribadah, menerima sakramen, dan baptisan, di sini malah perbedaan ini menggambarkan kekayaan dan keragaman agar cara umat beriman ini berdoa dan menjalin relasi dengan Tuhan. Walaupun kita berbeda cara beribadahnya, baptisannya, dan sakramennya, ini bukan berarti kita dapat memiliki dinding pemisah antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, dengan cara perbedaan ini, kita mengetahui dan kita lebih menghargai satu dengan yang lain dan menafsirkan Alkitab dalam tradisi juga. Dan perbedaan ini juga mengingatkan saya pada nilai dialog toleransi antar sesama umat Kristiani dan pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus ini adalah pusat iman. Selain itu, dengan refleksi ini memotivasi saya untuk terus belajar dan membuka wawasan agar berkontribusi pada kerukunan dan saling pengertian dalam keberagaman iman Kristen. Dalam perenungan saya belajar bahwa perbedaan ini menunjukkan keindahan keberagaman dalam tubuh Kristus. Masing-masing tradisi menekankan aspek yang berbeda. Katolik menekankan misteri dan keterlibatan Allah dalam ritus, sedangkan Protestan menekankan iman pribadi dan juga respons manusia. Di balik itu semua, saya melihat satu hal yang menyatukan, yaitu kerinduan untuk hidup dekat dengan Allah dan menghidupi iman secara nyata. Dalam interview ini, saya pun diajak untuk tidak hanya memahami perbedaan secara intelektual, tetapi juga menghargai sebagai kekayaan spiritual. Entah saya dibaptis sebagai bayi atau dewasa, yang terpenting adalah bagaimana saya menanggapi kasih karunia Allah setiap hari. Karena sakramen itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sebuah ajakan untuk mengalami perjumpaan yang hidup dengan Kristus dalam kehidupan nyata.